Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, juga nanti kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa anak-anak. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami di dalam istirahat semalam, dan sekarang kami akan beraktivitas kembali dengan anugerah Allah. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Perhatikan Alkitabmu, kita akan baca bersama-sama. Ibu akan membacakan dari sini, kalian akan membacakan di rumah. Boleh keluar suara, boleh di dalam hati ya. Judulnya Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kami." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu, Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di dekat Gilead. Anak-anak ibu, hari ini pembacaan kita dari Hakim-Hakim 12 ini tentang Yefta dan suku Efraim. Di sini kita melihat bahwa suku Efraim tidak diajak Yefta, katanya tidak diajak Yefta untuk berperang melawan orang Amon, dan suku Efraim ini merasa tersinggung
Dan kemudian mereka iri kepada Yefta karena Yefta berhasil memerangi orang Amon dan menang. Tuhan buat Yefta dan orang-orang Gilead itu menang. Suku Efraim yang adalah bagian dari bukan suku Efraim bagian, tapi orang Gilead bagian dari suku Efraim. Jadi suku Efraim ini merasa kami adalah induknya, sukunya. Orang Gilead itu hanya bagian kecil. Kenapa waktu orang Gilead ini berperang melawan orang Amon, kok kami gak diajak? Jadi dengan sombongnya mereka menganggap bahwa orang Gilead ini, wah mereka sombong, mereka bisa menang, mereka bisa mengalahkan orang Amon. Berarti kami kemana ini, kok gak diajak? Jadi ada muncul iri hati di dalam diri orang-orang suku Efraim ini. Dan iri hati itu menyebabkan mereka menyerang dari saudaranya sendiri. Ya, orang Gilead kan bagian dari suku Efraim. Yefta bagian dari suku Efraim. Orang itu sebenarnya satu keluarga, tapi kok diserang? Yang satu iri, yang satu tidak mau kalah. Di dalam kehidupan kita, anak ibu, seringkali di dalam hati kita ada iri, ada rasa sombong. Kita melihat kawan kita berhasil, atau di dalam keluarga kita melihat kok abangku bisa juara satu, aku kok enggak. Bukannya kita berusaha seperti abang kita jadi teladan, malah kita ngiri sama abang dan kemudian kita menjelek-jelekan dia. Itu seringkali terjadi. Tapi hari ini Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya supaya itu jangan terjadi. Kenapa? Karena kehidupan kita semua sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita iri kepada saudara kita iri kepada kawan kita iri kepada lingkungan kita, hal itu tidak membawa berkat buat kita. Lihatlah ya, waktu Yefta, orang-orang Efraim dan Yefta ini saling iri dan merasa diri yang paling benar, akhirnya 42.000 orang mati sia-sia. Mau nyeberang sungai Yordan mati karena dia orang Efraim. Orang Gilead marah, saling membunuh. Dari iri muncul saling membunuh. Kita ini lihat dari sini ya. Kita balik lagi misalnya ke kejadian, kitab Kejadian itu Kain iri sama Habel. Akhirnya Kain membunuh Habel. Jadi rasa iri itu memang sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dan rasa iri itu kita tutup dengan kebaikan, tutup dengan hal-hal yang baik, maka tidak ada itu. Tetapi kalau rasa iri itu muncul dan kita biarkan, maka yang ada adalah kesia-siaan, saling membunuh, saling tidak mempedulikan, tidak ada lagi kasih di dalam kehidupan kita. Hari ini anak-anak ibu kita belajar tentang di kehidupan kita dengan siapapun tidak boleh ada rasa iri. Ya, kita mau bersihkan hati kita dari rasa iri. Keberhasilan kawan, keberhasilan saudara, keberhasilan orang-orang di sekitar kita adalah keberhasilan dari Tuhan yang juga harus kita syukuri. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Ajari kami supaya menghilangkan iri hati dari dalam diri kami. Ajari kami menumbuhkan kasih yang dari Allah, sehingga kami dapat menerima keberhasilan orang lain. Kami bisa menerima keberhasilan saudara-saudara kami. Tidak ada rasa iri di dalam hati kami. Kami mau bersyukur selalu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur selalu dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Sehingga persaudaraan kami, kehidupan kami menjadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini Engkau yang menuntun langkah kaki kami menapaki hari-hari ke depan, menjelang janji-Mu, hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak ibu, selamat beraktivitas
untuk hari ini.